Hari ini aku tunjukkan cara menjatuhkan seseorang, kotor tapi sangat berguna. Kalau moralmu tinggi, lewati saja. Setelah mendengar kisah-kisah ini, kakimu bisa gemetar dan bulu kuduk berdiri. Kisah pertama, anjing tetangga di kompleks apartemen menggonggong keras sekali, sangat berisik. Harus bagaimana? Pak Wawan menempelkan selembar kertas di lorong, bertuliskan, kalau tidak suka, jual rumah dan pindah. Kalau miskin jangan komplain soal anjing berisik. Lalu dia bertanya di grup chat warga, siapa yang nempel ini? Beberapa hari kemudian, Anda akan melihat pemilik anjing mulai mengurus anjingnya sendiri. Kalau masalah tidak bisa diselesaikan langsung, buatlah masalah itu lebih besar, biar orang yang punya kuasa turun tangan menyelesaikannya. Dari situ barulah hasil yang diinginkan bisa tercapai. Kisah kedua, Ibu Wawan sangat menyukai ketenangan. Di rumahnya ada halaman besar. Sering sekali anak-anak datang main, berisik, diusir pun tidak mau pergi. Akhirnya sang ibu punya ide, ia berkata pada anak-anak, mulai sekarang, setiap kali kalian main ke sini, akan dapat 1 koin. Seminggu kemudian, 1 koin itu berubah jadi setengah koin, lalu jadi 20 sen, lalu berhenti sama sekali. Anak-anak pun marah, tidak dikasih uang, masih disuruh datang main. Sejak itu mereka tidak pernah datang lagi. Ini adalah trik membunuh dengan pujian. Kisah ketiga, Pak Wawan membeli 8 ekor kepiting berbulu seberat 300 gram per ekor lewat online. Setelah barang tiba, ternyata hanya ada 5 ekor, masing-masing sekitar 150 gram. Ia segera menelpon penjual untuk berdebat, namun penjual dengan arogan berkata, meskipun hanya 150 gram, bukankah itu tetap kepiting? Pak Wawan langsung menutup telepon, turun ke pasar, beli kepiting jumbo, lalu foto dan unggah di kolom komentar toko itu. Sangat puas, pelayanan bagus, bahkan dapat bonus 4 ekor. Pilih toko ini memang tepat. Beberapa hari kemudian, toko itu kebanjiran komplain. Akunnya ditutup oleh platform, produk mereka dihapus. Kisah ini berasal dari taktik berpikir terbalik. Beberapa hari kemudian, Pak Wawan mengangkut kapas dengan truk. Saat berangkat, ia sudah menimbang di pos resmi. Hasilnya tidak kelebihan muatan. Tapi saat sampai di pos pemeriksaan, ia diberitahu kelebihan muatan sampai 50%. Penjelasan apapun sia-sia, truk ditahan dan didenda 50 juta rupiah. Ia bayar dulu, ambil kwitansi. Ketika datang ambil truk, Pak Wawan membawa pengacara. Pengacara itu memanggil lembaga uji paling terpercaya. Hasilnya jelas, tidak ada kelebihan muatan. Saat itu, Pak Wawan berkata, di muatan saya hilang hampir setengah kapas. Tapi di surat tilang ditulis kelebihan 50%. Berarti saya harus menuntut ganti rugi untuk barang yang hilang. Dia lalu menggugat pos pemeriksaan ke pengadilan. Akhirnya, pihak pos hanya bisa berdamai, mengakui keteledoran yang membuat barang hilang, dan harus membayar ganti rugi ratusan juta rupiah. Hal paling kuat di dunia ini bukan uang, bukan kekuasaan, melainkan cara berpikir. Karena itu, jangan hanya mengajarkan anak supaya patuh dan rajin. Kalau saya bisa kembali ke SD bersama anak saya, piano, tari, menggambar, saya tidak akan daftarkan dia ke kursus apapun. Untuk anak-anak keluarga biasa seperti kita, bekalilah mereka kecerdasan bergaul dan pola pikir. Masa depan mereka pasti tidak akan buruk. Untuk membesarkan seorang anak yang tahu strategi, tahu cara bersikap, saya sarankan para orang tua sebelum anak berusia 15 tahun berikanlah buku. Ibu, aku harus apa? Anak yang membaca buku ini akan tahu apa yang harus dilakukan ketika ditipu orang lain. Ketika teman meminjam barang lalu tidak mengembalikan, ia akan tahu mencari bantuan guru dan menyelesaikan dengan tepat.